Sobat Maya. Jadi kita sekarang ada di pecinan di Glodok. Kita mau beli labi-labi untuk difungsionkan. Jadi kita beli banyak, lalu nanti kita lepas. Yuk ikut perjalanan kami. Guys, kita udah nyampe. Ini di tempat emang khusus buat restoran ngambil labi-labi. Jadi kita ke gangnya ketemu Pak Fadlinya langsung. Biasa saya beli function di sini untuk kita lepaskan. Ini biasa pura-pura mereka dikonsumsi, tapi kita beli untuk kita lepaskan. Halo. Yes. Halo Sobat Maya, ini termasuk labi yang saya beli, boleh dilihat. Jadi kita ngambil posisi hidup, memang untuk kita lepaskan. Biasanya kita ada ambil yang lebih gede, besar, atau yang hitam. Kita nggak mandang mau besar atau kecil, yang penting jumlah nyawa yang kita selamatin. Dan ini hati-hati ya, untuk orang-orang yang belum ahli nggak diwajibkan. Ini jangan terlalu full, Pak Fadli. Iya. Takut nanti pengap perjalanan macet. Gini. Nah, jangan terlalu full. Pak Fadli. Ya. Pernah nggak digigit? Pernah, Bos. Ukuran berapa yang pernah digigit? Hah? Ukuran digigit? Ukuran kecil. 3 kilo. 3 kilo itu ini berapa kilo satu? Ini nggak tentu, Bos. Ukurannya ada yang kilo, ada yang kurang. Oh, nah itu fatal nggak? Jari sampai putus atau gimana? Ya, kalau nggak paham sih bisa terjadi. Oh, jika andai kata kegigit gimana, Pak Fadli? Kita diamkan, Bos. Oh, diamkan. Jadi kita jangan ngelawan ya? Jangan ngelawan. Bayar kekuatan robekan ininya nggak besar gitu ya? Iya. Jadi Pak Fadli ini termasuk supaya untuk labi-labi dimasukin ke restoran, sehingga kita meminta karena kita mau lepaskan. Di sini Pak Fadli juga tergantung request, ada yang minta yang dibunuh ya, dipotong ya. Cuman kalau kita tidak, dan saya sudah sering banyak beli di Pak Fadli beberapa kali, nggak cuma Pak Fadli, di kawan-kawannya pun juga saya beli. Jadi kita function nggak tempat satu tempat, di mana tempat ada yang nyawa kita beli. Kurang lebih ini berapa yang ada berapa nyawa ini? 50 ada nggak? Ini lebih, Bos. 50 nyawa lebih ya? Iya. Kenapa kita belinya jam sore, jarang siang atau pagi? Karena ini pasar depan diserang ya. Kalau mobil susah. Ini aja tumben makin mobil susah. Iya. Biasanya tuh mobil bisa masuk, sekarang nggak bisa masuk, jadi parkirnya di gedung depan. Karena jalan pada ditutup semua. Pak Fadli sudah berapa tahun? Di sini udah turun-menurun, Bos. Oh, udah 3 berapa generasi? Udah hampir mau 3. Yes. Ada gerobak ya? Enggak ya. Berarti dulu si Abah ya. Iya. Yang sekarang Potong dulu ini. sekarang ada yang itu nggak? Yang labi-labi bentuknya aneh. Ini. Yang aneh gimana, Bos? Kepurung yang kemarin saya beli tuh, yang kepurung ini kata kamu buat obat. Iya, sekarang lagi kosong, Bos. Lagi nggak ada. Jadi dia itu ada satu istilah tempurung yang agak naik kayak gunung gitu. Mereka berasumsi itu adalah obat. Jadi biasa harganya lebih mahal. Tapi kalau kita beli, tetap beli karena kita nyawa nggak mandang harga. Yang penting bisa kita tolong, kita tolong. Jadi kamu lihat nih, habis ya. Ini semuanya hidup ya? Hidup. Mantap. Hidup. Mantap. Karena kalau satu karung isinya full itu nggak bagus, karena tahu perjalanannya jauh, kurang oksigen bisa mati.
Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada namanya minyak labi-labi. Ya. Fungsinya apa aja itu Pak? Itu banyak khasiatnya bos, katanya bakar, kudu. Boleh. Ini kita lagi timbang. Total sekarang 28,5 bos. 28,5 kilo ya. Iya. Oke. Ini biasanya yang aneh-aneh di sini nih taruhnya. Atau di sini. Yang tempurungnya. Iya. Dibedakan sama kita hitung deh. Kita lihat pura-puranya. Ini katanya pura-pura Ambon. Biasanya untuk dipakai untuk apa nih Pak selain dimasak? Parfum juga bos. Apa? Buat lepas sembahyangan juga. Oh, oke. Jadi kita beli untuk harganya. Kita boleh pakai handphone ya. Iya. Jadi kita ke pembayaran. Kali salah 28,5 ya. Iya. Ya. Berapa pembayaran? 3 kali aja ya Pak, 1.550. 1,560. Ya. Kenapa Pak? Lagi berangkat? Kagak bos. Badan fit terus bos. Orang pada covid kurus ini gemuk sendiri ya. Ya alhamdulillah bos. Badan-badan aja mas sehat bos. Gemuk. Ya terima kasih bos. Permisi sedikit. Tapi deh, pura-pura yang paling besar, pura-pura yang mana pakai dapat pura apa? Ya, kalau dulu mah banyak yang besar. Yang pernah terbesar pernah dapat. Kalau dulu pelantuan yang dulu mah nyampe sampai puluhan kilo, nyampe 40, 50 ya. 50 kilo usia harusnya udah puluhan tahun ya. Ya mungkin bisa dikatakan hampir mau. Saya pernah langsung, nggak tahu benar atau enggak ya, waktu itu saya tebus 70 kilo. Iya. Ukurannya 4 orang. Itu bolos. Lulus. Emang kita Iya. itu nggak ada di dalam. Itu nggak ada. 10 kilo waktu itu saya dapat beli. Hampir saya beli harga 1,5 juta. Ya, habis itu ya kata pembelinya, penjualnya bilang hati-hati ini kalau udah ukuran ini bukan hanya lepas dari daging bilang tuh, karena dia ceplokannya kepalanya mungkin lebih gede dari tangan saya. Iya. Memang kalau seandainya digigit bulus, kalau nggak paham itu rezekinya di situ bos. Nah, boleh tahu nggak resepnya yang tadi bilang? Siapa tahu kan umat-umat lain pada mau kawan-kawan pangsan, nggak sengaja ceplok, kaget kan orang umum. Nah, coba. Biar nggak terlalu parah nih ya. Itu pas digigit kita diamkan. Kalau bisa ada siapapun jangan sampai berisik. Oh, Iya, jangan sampai berisik. Kalau berisik itu lebih parah. contohnya misalnya maaf, ini tangan saya lebih loh. Nah, Itu diangkat seperti ini. Jadi seperti Iya. sakit. Tapi kan kalau kita tarik itu resikonya lebih parah. Benar Dua kali. kita tahan Iya, ya. ngikutin dia mulutnya mau ke dalam. Kalau saya mau kesini kemana, dia ikutin. Iya. Jadi resikonya kita nggak terlalu parah. Itu kalau yang kecil paling gede putus nggak itu? Atau tetap nempel? Tetap nempel. Cuman kata saya itu triknya intinya ya di situ diangkat. Itu kita lumayan lah 50% nggak terlalu parah. Nah, oke, anggap kena. Lalu namanya orang kaget kan pasti respon tetap Iya. Kalau respon yang kayak gitu yang jadi bahaya bos. kagetnya. Ya. Kagetnya. Kira-kira berapa lama kalau udah kena? Kalau kita diamin? Paling 2 menit, sekitar 3 menit. 3 menit. Wah, lumayan dah 3 menit. Lumayan. Iya. Lumayan. 3 menit loh. Iya. Bisa di ini kan hiasi.
gigitan ukuran berapa rasanya gimana? Kayak gimana gitu? Ya kalau gigitan tergantung ukuran dia berapa kilo, itu semakin parah gigitan. Ada di orang Kalimantan sama Umar sharing ke saya, Iya. digigit kelingking atau jadi manusia putus. Iya. Sebabnya itu Tapi langsung digigit, langsung tangannya cepat dicabut. cepat dia, Iya. set, langsung tiba-tiba hilang dia punya ini. Iya. Itu resikonya, Bos. Harusnya kita diamkan. Ya mungkin ya minimal kalau rusak ya rusak lah. Kulit ya. Iya. Tapi kita nggak sampai putus. Sampai putus tuh. Itu yang salah satu jadi kita kadang mau lepas pun juga harus lihat binatang apa yang kita lepas, dan kita lepas pun juga bukan lepas sembarangan, dia di rawa-rawa luas, jadi bukan yang kecil. Jadi habitat yang kita lepas pun nggak merusak ekosistem yang ada, dan kita belinya pun juga tergantung. Kalau kita belinya agak banyak, kita harus lepas di sungai seperti apa ya, yang di dan sungai nelayan yang di Tangerang itu panjang banget. Ini namanya Prabon. Tadi saya mau beli untuk lepas, tapi kemungkinan dipakai kembali lebih besar karena dia versinya tidak bisa nyelam ya Kak Fadli ya. Bisa nyelam atau lama. Nah kalau yang nanti langsung udah pasti begitu. Jadi belum ini. Jadi kalau ini kita coba lah ya, namanya mau kuning dibatang bisa ditangkap, kita lepas lah ya. Gitu. Jadi kalau kita function di mereka, pertama membantu ekonomi mereka, kedua kita nggak beli di satu tempat banyak gitu. Di restoran kita juga kadang juga beli di restoran, cuma kalau di restoran mungkin harganya lebih mahal karena dia kan ngejualnya ke restoran. Restoran kan ngejual ada untungnya yang dia dapat. Yang gede-gede Pak Fadli. Iya, Bos. Wah. Apalagi betina bisa bedain gimana caranya? Nih, kalau betina ininya lurus. Lurus. Kalau jantan? Dilihatin dulu, ntar Ya. saya ambil jantannya. Ya. Ininya lurus, ekornya pendek tuh. Yes. Ya, ambil betina. Betina aja ya. Ya. Nih, kalau jantan, Tuh, ininya ya. lekuk ke dalam, ekornya lebih panjang. Dia ibarat kata ada pusar tambahan lekukan ya. Terus ekornya dia lebih panjang. Coba di begini Pak Fadli. Oke. Ini kan kalau dari depan nggak kelihatan ya. Ya kalau buat saya sih ya ngetik, udah Gimana paham. kalau- Dia ininya agak lurus. Oh. Kalau cewek agak cekung. Kalau cewek agak cekung, Bos. Nih, kayak gini. Nih. Oh dari Tuh depan. kan? Oh dia lebih kayak pipi gitu ya. Iya. Ini lebih kembung ke atas. Iya. Nah kalau dibalikin, Tuh. ini balikin lagi. Tuh. Jantannya aja. Coba taruh satu. Nih perbedaannya nih, Oh. Mas. Nih, kan lurus. Tuh ekornya Iya. Kalau jantan tuh ekornya panjang, ininya cekung ke dalam. Oh kalau betina enggak. Iya. Dan ini ukuran terbesar bisa sampai berapa? Ini kalau di sini masanya nggak lama, Bos. Untuk habitatnya bisa paling bisa Sampai 15. 2 kali ini, 3 Lebih. kali. Oh. Betina aja ya. Kenapa kita betina mau lepas? Karena dia bisa kemungkinan bertelur dan berkembang biak. Tapi nggak mau. Dan ini satu ukuran ini biasa ukuran berapa kilo? Ini jarang ditimbang ya, Bos. Oh jarang ditimbang. Sebesar-besar yang pernah dapat seukuran apa? Kalau dulu sih masih main gede, Bos. Sampai 25 kilo kurang juga. Ini hasil ternakan atau hasil Ini alam punya, Bos. alam ya? Iya. Pernah bisa gigit gak ini? Maksudnya gigit? Iya, tapi kalau ini nggak terlalu kayak ini, Bos. Oh. Gigitannya nggak ini banget ya? Enggak. Jadi itu dunia pura-pura yang paling sakit itu ada kan? Apa? Pura-pura apa yang begini langsung pok yang ada di Oh. cacing? Iya, iya. Itu kayak AST. AST ya? Iya. Yang paling fatal pura-pura itu kali ya? Kemungkinan saya nggak pernah ngejual gelangnya kayak gituan, Bos. Jadi ada luka yang bekas di labi-labi nggak? Ada. Iya. Ini gebuknya udah. Masanya udah lama nggak? Maksudnya
udah lama nggak pernah digigit, itu pun saya nggak mau. Iyalah, Iya. kita udah ngerti kan. Udah adaptasi lah. Jadi ada pesan nggak untuk kawan-kawan? Untuk sementara ini belum ada, udah gampang ya. Ya. Jadi untuk kalian mau berbuat kebajikan, saya akan tulis linknya di sini. Semua pedagang emang maksudnya gini nih. Kita memberikan ini bukan berarti kita membuat binatang banyak ditangkap, bukan. Ini udah ekosistem. Semua pedagang sebelum kita lahir pun kata Pak Fadi udah 3 generasi. Kalau udah isi perut, urusan ekonomi kita nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kalian butuh untuk labi-labi atau semacamnya, jika untuk dilepas bingung, boleh ke jalan apa namanya? Petak 9, Petak 9, Gang Kodok. Gang Kodok. Iya, Ketemu Pak Fadli atau abangnya? Party. Fardi sama Fadli ya, 2 orang itu. Si Abah udah pensiun. Iya, sekarang saya sama engkau saya Party. Buka jam berapa, tutup jam berapa? Buka jam 6, tutup jam 5. Tiap hari atau minggu udah nggak buka? Standby. Oke, standby. Nomor handphonenya nanti saya masukin ke dalam linknya, Pak. Jadi kalau kawan-kawan mau lepas labi-labi, saya akan bantu untuk lepas lele dengan jumlah yang tontonan, saya juga ada. Jadi nggak mesti harus pedagang. Kalau saya, supplier saya ambil, pedagang kaki 5 kecil saya ambil, restoran pun saya ambil. Atau di tengah jalan saya sengaja lihat anak kecil nangkep, saya kasih anak kecil itu tukeran. You mau makan, you mau uang, kita ambil, kita lepas. Ya. Jadi untuk edisi hari ini, labi-labi yang kita beli seperti itu kawan. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan satu lagi kura-kura. Sekian dulu atas YouTube hari ini. Semoga hasil perbuatan yang saya lakukan ini dapat ditiru, diambil positifnya. Dan kalau misalnya ada kekurangan, tolong dikasih tahu komen di bawah. Bagi kan ada nih teman-teman nanya, kamu donasi mau dibantu nggak secara uang materi? Nggak, saya nggak butuh itu. Saya hanya butuh kalian like dan subscribe aja channel saya, sehingga kalau misalnya banyak like kayak gitu, artinya banyak informasi yang akan orang-orang tahu. Kedua, siapa tahu ada sponsor masuk, uangnya bisa saya pakai untuk kita belanjakan lagi, untuk di macam-macam. Ini kita untuk di daerah Jakarta. Kalau saya ada kemampuan dan diberikan kesempatan di luar Jakarta pun saya ambil. Seperti itu. Jadi dulu sebelum Kang Sani sama Pak Fadi udah lama, kita udah bertahun-tahun. Tapi saya nggak pernah rekam. Karena saya buat apa? Buat baik ya buat baik lah. Tapi setelah ada satu orang tua yang ngomong sama saya, kamu kalau mati meninggal, perbuatan baik ini siapa yang nurusin? Saya diam. Ngerti. Bagusnya kalau kamu lakukan, mungkin 100 yang nonton, 1-2 orang bisa ngikutin, akhirnya apa? Ya juga. Jadi saya lakukan ini hanya semata memanggil orang-orang yang mungkin visi misi sama kayak saya, punya rezeki tapi pengen berbuat baik, nggak hanya untuk bantu orang, tapi binatang kita lepaskan itu termasuk berbuat baik. Karena sebenarnya mereka ini harusnya udah mati. Yang saya beli ini harusnya udah mati, udah potong, tapi kita pakai untuk kita lepaskan. Gitu aja ya. Salam untuk kawan-kawan yang Sobat Maya. Ketemu di vlog berikutnya. Bye. Guys, jangan lupa like dan subscribe Genji Glory. Tebak baikan.